Saya sedang di halaman depan Villa Kemarang. Kami sedang membuat akses untuk disabilitas. Jadi selama ini kontur tanah yang ada di Villa Kemarang ini sangat naik turun karena ikut struktur tanah. Dari sini naik satu step sekitar 1,5 meter, terus naik lagi sekitar 1,5 meter sampai ke villa di atas. Di situ lobinya, dan ke kiri juga gitu, kiri turun lagi, ke kiri turun lagi sampai ke aula, itu naik turun. Jadi selama ini kita membuat akses, belum berpikiran supaya ada akses disabilitas. Nah, karena ada keperluan, sudah beberapa kali dan akan ada acara di sini, acara disabilitas, kemudian tunanetra, tunarungu, itu akan di sini, makanya ini sedang kami bikin. Nah, sedang saya buat ini akses jadi kalau dari sini orang normal, nah di sini orang kursi roda akan masuk lewat sini, naik sedikit dan kemudian akan ke sana, ke sini, naik, kemudian naik ke sana, ke arah utara dulu, terus ke barat, naik, dibuat naik, kemudian ada cor-coran ini naik sampai ke lobi. Nah, di lobi inilah titik yang paling tinggi di Villa Kemarang ini. Baru dari lobi ini bisa akses kemana-mana. Nanti dibuatkan juga dari lobi ini, nah nanti mereka setelah dari pintu ini akan bisa masuk ke lobi dengan mudah. Ke toilet yang ada di lobi juga dengan mudah, pintunya akan dibuat diganti dengan pintu sliding, geser di sana di toilet. Kemudian dari lobi ini juga sudah dibuat aksesnya datar sampai ke sana, dan akan dibuat lagi tangga di situ, langsung bisa masuk ke aula tempat pertemuan dan juga ke kolam renang. Begitu, sehingga mereka juga bisa naik dan bisa turun sampai ke parkiran dengan mudah. Nah, inilah yang sedang dibuat. Menurut standar yang kami pelajari, kenaikan atau gradien daripada tangga untuk disabilitas atau kursi roda itu adalah 1:12. Jadi kalau 1 meter ketinggian, maka panjangnya itu untuk 12. Jadi 1/12 perbandingan gradiennya. Jadi dinding lantainya juga tidak boleh licin, tapi agak kasar. Nah, inilah kira-kira standarnya 1/12 yang kami bikin. Seperti ini ya, plus minus. Sedangkan lebarnya adalah minimum 90 cm lebar untuk kursi roda. Nah, ini kami bikin 1 meter. Jadi 90 cm lebarnya, dan kemiringannya adalah 1:12. Nah, ini kuli bangunannya Pak Sak. Ya. Umur berapa? Petok 6. Mosok. Iya. Bukan 80. Enggak. Petok 6. Wah, umur boros nih Pak Sak nih. Iya. Jadi wajah boros. Iya. Pak Sak ini wajah boros. Iya. Umurnya masuk petok 6. Iya. Baru petok 6. Kalau ini Pak siapa namanya, Pak? Pak Neneng. Umur berapa, Pak? 60. Masih 60. Mosok. Oh, umur 60 baru. Bukan lebih. Bukan ya, 60 sama petok 6 ya. Nah, ini kalau berdua ini nggak pakai masker pun corona tako ya.
Ah iya, karena tako. Karena setiap hari berjemur ya, mencangkul berjemur. Jadi corona yang tako ya, Ya. bukan orangnya ya. Ah, corona yang tako. Jadi corona yang takut. Mereka orang-orang lama dari Madura dulu dibawa ke perkebunan di sini di Kalibendo. Nah, ini bapak-bapak ini sudah turunan yang kedua ya. Bapak sampean kerja di Kalibendo dulu. Bapak ya. Bapaknya atau mbahnya? Bapak. Bapak. Jadi turunan kedua ya. Sampean sudah anaknya dari orang Madura yang dibawa oleh Belanda bekerja di Kalibendo. Sampean anaknya ya. Sudah anaknya. Sekarang sudah Kalibendo, Pak. Apanya? Kelahiran. Oh, lahir udah Kalibendo, berarti anaknya sudah ya. Bapak ini anaknya turunan kedua ya. Sekarang sudah bercucu Ya. di Kalibendo. Dan masih ngecek Madura, masih Ya, Pak. masih bahasa Madura. Ya. Oh, hebat. Jadi masih menjaga bahasa Maduranya masih kental ya. Wah, hebat. Jadi tapi osing bisa ya? Oh, osing menyesuaikan ya. Nah, ini tukang-tukang kami dari Kalibendo, daerah Kampung Anyar, Kalibendo, yang bekerja di sini secara harian. Tetapi walaupun harian dia rutin sampai berbulan-bulan di sini mengerjakan beberapa pekerjaan yang ada di Kemarang, di villa maupun di warung. Inilah. Jadi nanti ada akses masuk dari lubang yang baru dipotong ini, terus ke kanan, setelah ke kanan ke kiri, terus ke kiri sampai di lobi sana. Itu akses menuju lobi. Sampai dari lobi baru dibuat akses ke selatan, masuk ke kolam renang maupun ke ada aula hall di sana tempat acara-acara. Dari hall juga bisa naik ke warung. Dari hall akan naik ke warung sampai ke warung Kemarang. Di sana ada panggung omprok gandrung, sehingga semua disabilitas kursi roda bisa masuk ke Villa Kemarang maupun warung Kemarang yang selama ini kita belum terpikirkan atau masih terkendala. Namun sudah mulai ada kebutuhan, ada banyak acara-acara yang ternyata yang mau datang berkursi roda disabilitas, sehingga kami juga harus menyediakan akses disabilitas. Harusnya para pengusaha-pengusaha yang ada di destinasi wisata di Banyuwangi sudah memikirkan itu. Belum banyak, sudah ada sih, sudah ada khususnya hotel-hotel berbintang atau itu sudah yang ternama juga sudah memikirkan. Tapi belum banyak. Nah, ini warung Kemarang, Villa Kemarang, walaupun destinasi kuliner dan homestay di sini, walaupun kecil-kecilan, kami memikirkan akses disabilitasnya. Karena kontur tanah di sini alamnya sangat naik turun sesuai dengan kondisi tanah di sini yang naik turun berbukit-bukit dan terasiring. Kami tidak merubah kontur terlalu banyak, paling membuat tangga seperti ini. Namun demikian diharapkan para disabilitas memiliki hak yang sama untuk bisa datang di Kemarang ini, baik itu di warung Kemarang maupun di Villa Kemarang, sehingga bisa juga menikmati alam yang ada di sini, persawahan, kuliner, dan juga membuat acara-acara kesenian yang ada di Kemarang ini. Dan bahkan mereka juga sudah beberapa kali mengadakan acara-acara di sini, namun waktu itu dengan apa adanya, digotong-gotong. Nah, sekarang saatnya kami sedang membangun. Ini di bulan Februari ini diharapkan sudah selesai, karena di bulan Maret akan ada acara di sini. Disabilitas akan mengadakan acara tepatnya di aula di sini. Saya tunjukkan aulanya. Jadi kalau lewat sini juga bisa, lewat sisi selatan ini. Nah, disitulah akan ada acara di aula, dan di poolside ini itu akan diadakan acara disabilitas, dan para tuna rungu, tuna netra dan sebagainya akan mengadakan acara di sini.
tentu mereka harus lewat di sana, lewat di jalur yang dibuat tadi. Namun mereka juga akan bisa akses masuk ke sini nantinya. Nah, ini poolside, kolam renangnya sedang dikuras. Nah, nanti bisa masuk ke sini dan ke acaranya akan ada di sini. Sebagian besar di aula. Ini aula tempat acara. Nah, itu Lek, iku banner-banner itu sudah selesai dicopot ya. Ya, jadi nah di sini mereka akan mengadakan acara kesenian di sini, acara diskusi. Nah, sebelah aula ini sudah warung Kemarang. Ini di sini akan dibuat juga. Jadi mulai dari wastafel ini naik ke sana akan dibuat pintu untuk disabilitas nanti tembus di sini sehingga mereka juga bisa makan masuk ke area warung. Nah, akan masuk ke sini itu musola, kemudian ada panggung ngomprok gandrung di sana. Acara-acara kesenian juga sering diadakan di sini. Di situ akses disabilitas harus dibuat juga menuju situ dan ke warung di sini. Dari pintu sini tadi akan dibuat pintu di sini disabilitas, jadi tidak melalui tangga ini mungkin tidak diperlukan lagi, hanya untuk foto-foto. Nah, nanti mereka akan masuk tembus dari sini. Nah, ini bisa menuju ke Omprok dan dia bisa menuju ke warung Kemarang. Di pondok-pondok ini mereka bisa duduk. Nah, bisa tembus di warung Kemarang. Jadi mulai dari Villa Kemarang, kalau mereka para disabilitas ingin masuk ke warung Kemarang bisa melalui jalan di sinilah. Ini akan diperhalus rumput-rumputnya sehingga mereka ini juga akan di sebagian dicor sehingga mereka kursi rodanya bisa masuk ke pondok-pondok di warung Kemarang ini. Sawahnya lagi baru akan ditanam, baru selesai nyingkal. Nah, begitulah rencana untuk membuat akses disabilitas ini. Mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi akses disabilitasnya 90% udah bisa dipakai. Sambil ada acara nanti sambil dikembangkan terus, ditambah terus karena perlu waktu. Sebenarnya tidak mahal, paling hanya menambah batu bata atau menambah cor sedikit kalau aksesnya terlalu butuh panjang. Jadi seperti itu. Ini panggung aula, ada alat musik modern maupun tradisional di sini. Ini habis ada acara, harusnya sudah dicabut. Sound systemnya berkelas juga, bagus sound systemnya. Ini Bu Ririt sedang berkebun. Sudah sehat Bu Ririt? Sudah semangat lagi, habis positif Omikron, sekarang sudah negatif, mulai beraktivitas lagi, boleh keluar rumah. Jadi sudah selesai isomannya Bu Ririt, mulai berkebun. Ini hobinya Bu Ririt, menanam anggrek di sini di villa ini. Begitulah, jadi mudah-mudahan tidak lama lagi di bulan 2022. Jadi bulan 2 2022. Oh iya, sudah lewat kemarin. Sekarang sudah 23. Maksudnya di bulan ini akses disabilitas akan dibuat di sini, dibuat di sana sehingga kami tidak mendiskriminasi kepada disabilitas untuk memiliki hak yang sama, menikmati alam dan membuat acara-acara di Villa Kemarang dan warung Kemarang ini. Begitulah kegiatan kami pensiunan
pensiunan di Villa Kemarang, sebuah villa dengan izin homestay yang hanya 10 kamar. 10 kamar pun 2 kamar dipakai sendiri, jadi yang disewakan hanya 8, tetapi fasilitasnya seperti hotel. Ada kolam renang, ada lapangan tenis, ada IndiHome, ada fasilitas wifi, restoran di sebelah, dan sebagainya. Itulah kegiatan Guswo pensiunan pada pagi hari ini tanggal 23 Februari 2022, sedang membuat akses disabilitas di area villa dan warung Kemarang. Sampai jumpa pada kegiatan yang lain.